Halo, balik lagi dengan gue Putu Reza di Figuran. Kita ngelanjutin bahasan yang sebelumnya. Jadi kalau di review-review yang kemarin gue udah sempat ngebahas Suleta, ada high grade Ariel juga yang super goib itu. Dan sekarang gue ada temennya nih, yaitu Figurize standar Miorine atau Miorin atau Miu Miu. Ya, banyak banget lah variasi orang bilang. Gue beli ini barengan sama Suleta dan harganya juga mirip-mirip. Yaitu di sini tertulis 528.000 gue belinya ya. Secara angka emang mungkin kelihatan, wih mahal ya 500 ribuan kayak gini. Tapi itu dia untuk lini atau line up Figurize standar. Misal kita compare ke seri Kamen Rider atau Ultraman ya emang banyakan harganya di sekitar itu. Oke langsung aja yang pertama kita lihat kotaknya dulu ya, ini dia standar, saya sebenarnya mirip banget sama Suleta. Dominan warna putih sama biru, ada mukanya dia di depan ya seperti ini. Terus ada pose-pose dan gambar-gambarnya. Habis itu kalau kita lihat juga nih tulisan-tulisannya ada keterangan kalau dia pakai water decals, terus juga ada peralatan berkebun untuk pelengkapnya ini, jadi benar-benar dibikin sesuai di animenya ya, karena kan di anime dia berkebun tuh kerjanya. Dan untuk hasil jadi straight build tanpa ribet, ini dia si Figurize standar Miorine ya. Gue bikin seperti biasa, cuma potong layer runner, rapin dikit pakai pisau ya, hobby knife, dan dipasang. Jadi kayak gini. Nggak ada warna yang dibenerin, nggak ada detail yang ditambah-tambahin. So secara umum kalau menurut gue setelah otak-atik ya emang dia tuh mirip ya secara build sama Suleta. Cuma emang yang bisa gue bilang ini tuh dia lebih simple ya, bikinnya lebih gampang, lebih simple, tapi tetap kelihatan bagus walaupun minim effort. Untuk aksesoris atau kelengkapannya ini sama lengkapnya kayak Suleta, karena dia udah dapet stand ya, bagus banget, dari yang model colok sampai jepit ada semua. Terus ada 3 set tangan, dari yang ngepal buat megang sama yang kebuka, serta yang ini juga dapat peralatan berkebun ya, seperti yang tadi udah gue bilangin, di samping kotak kan ada gambarnya. Nah untuk tangan yang bagian megang ini juga nggak terbatas untuk megang peralatannya doang ya, tapi juga bisa kita pakai ke barang-barang lainnya. So kalau menurut gue ini cuma soal imajinasi sama kreativitas doang sih yang bisa ngebatasin. Jadi misalnya mau pasangin pedang, senjata apapun dari karakter-karakter atau kit yang lain, sebenarnya ini bisa-bisa aja. Habis itu sekarang kita lihat ke bagian faceplate atau mukanya. Ya kayak Suleta juga, di sini kita dapat 3 ya. Satu piece dia muka netral, udah langsung jadi, udah di print. Kalau misalnya kita baca di kotaknya tulisannya adalah tempo printing ya. Sedangkan yang 2 lagi kita dikasih yang polosan untuk terus kita customize atau ditempelin sendiri pakai water decals. Pilihannya lagi-lagi tuh banyak, mayoritas sebenarnya lebih ke arah mata, dan yang menurut gue perlu di highlight juga adalah satu ekspresi itu satu mata dikasih lebihan. Jadi kayak misalnya kita habis pasang salah satu terus kurang serep, dan kalau mau dicopot pun kita masih punya satu serapan lagi kalau misalnya nanti berubah pikiran dan pingin dipasangin lagi. So silakan diekspresikan aja Miorinanya mau kayak gimana. Kalau gue sih pasang muka satu yang senyum ya, soalnya kalau kita lihat di anime kan dia jarang banget senyum tuh orangnya, jadi ya di sini gue bikin aja kayak gitu. Untuk masang mukanya sendiri sebenarnya masih sama simpel lah kayak Suleta, kita tinggal copot bagian rambut depannya, terus kita lepas mukanya, pasang yang baru, dan pasangan rambutnya beres, gak pakai ribet. Masih soal kelengkapan, Bandai di sini juga ngasih tambahan, yaitu berupa sepasang kaki yang nggak pakai sepatu. Entah faedahnya buat apa, gue juga kurang ngerti. Tapi sekali lagi ya, itu dia Bandai ngasih preferensi ekstra. Jadi nggak cuma muka, nggak cuma tangan atau aksesoris, tapi kakinya juga sekalian ada yang nggak pakai sepatu. Jadi ya kalau lo mau bikin Miorinnya nggak pakai sepatu ya bisa gitu di sini. Sekarang kita lihat lebih detail ke kitnya. Impresi gue sih sebenarnya sama kayak pas ngelihat kitnya Suleta. Dan bisa dibilang di sini Bandai cukup sukses bikin produknya kelihatan menarik. Proporsinya menurut gue bagus, detailnya tuh juga dapet ya. Paling nggak kita bisa lihat di sini detail-detail pada lipetan-lipetan di baju ya, lecak-lecaknya. Terus kris di sepatunya juga ada, dan mungkin buat sebagian orang palingan ada sedikit bagian yang perlu dicat, kayak misalnya bagian lengan di bajunya yang kalau kita lihat di kotaknya di warna merah, tapi di sini warna hijau karena partsnya cuma satu. Dan by the way ini adalah satu poin yang juga menurut gue perlu dikasih tahu adalah karena kan dia di bagiannya ngegantung nih bagian yang lebar di bahunya, jadi kalau misalnya digoyang-goyang gitu dia bunyi kayak gini. Jadi ya agak bunyi-bunyi sedikit, cuman itu bukan menandakan kalau partsnya halus atau gampang copot, cuman emang modelnya doang yang kayak gitu. Selain itu kalau buat yang mungkin udah nonton review gue soal Suleta, bagian sambungan badan sama pinggang yang di dalam dan gak kelihatan tapi pakai warna kulit itu juga masih ada di sini. So ya itu dia. Kalau menurut gue agak sedikit terlalu detail, tapi ya oke lah mungkin buat sebagai orang. Terus kita lihat lagi juga nih ke bagian rambutnya si Miori ini, dia sebenarnya menurut gue
Lebih simple bikinnya dibandingkan Sule kemarin ya. Ada satu nih yang di depan dia bagian yang nongol, jadi bisa kita puter-puter. Sedangkan ada bagian yang panjang belakang. Nah ini bisa kita naik turunin, dia ada partsnya, jadi bisa digeser ke kiri, ke kanan. Cuman ya karena rambutnya panjang, so kalau misalnya kita pengen pasangin stand ya, dicolokin ke belakang, itu mesti dinaikin sedikit rambutnya. Habis itu kita lihat ke bajunya, ini juga sebenarnya sih sama ya modelnya sama baju si Sule kemarin. Jadi baju lengan panjang ya, ada bagian lebar sedikit di sikunya ya, terus ya pokoknya kayak ada bagian inner sama outernya gitu, dan dia pakai celana pendek. Bedanya kalau Suleta kemarin dia warnanya putih, yang ini warnanya hijau, dan juga kita bisa lihat detailnya emang nggak sebanyak Suleta. Jadi kayak misalnya bagian logo di dada ya sama strip yang di bahu tuh dia nggak punya di sini, jadi cuma ada logo doang. Nah untuk stikernya ini juga sebenarnya beda ya, karena si Miorin ini cuma dikasih dua opsi, yaitu pakai stiker biasa atau pakai water decal. Jadi dia nggak ada stiker timbul bertekstur kayak yang dikasih ke Suleta kemarin. Buat yang gue pakai sekarang ini adalah stiker standar ya, yang biasa aja, bukan water decal. Dan kalau menurut gue sih hasilnya bagus-bagus aja gitu ya untuk straight build yang simple kayak gini. Sisanya untuk stiker lainnya dia juga nggak banyak, kayak misalnya nih ada strip hitam yang di bahu, terus ada strip hitam juga di bagian dasi depannya, sama garis merah yang ada di lengan bajunya. Udah itu doang. Nah sebelum lanjut ke bagian artikulasi nih, sedikit nih gue kasih perbandingan ukuran juga, karena gue sering lupa ngasih perbandingan ukuran. Ini kalau figuran standar Miorin ini kita bandingin sama Suleta. Jadi kalau di sini gue bisa lihat ya kalau Miorin ini sedikit lebih pendek dibandingkan si Suleta. Habis itu kalau gue bandingin sama HG Ariel 144, habis itu sama SHF Son Goku hasil segini, sama Figma PUBG ya kayak gini, dan yang terakhir gue nggak usah pakai mega size lah ya, pakai master grade aja RX78, dan seginilah untuk ukurannya. Sekarang baru deh nih buat yang mungkin penasaran soal artikulasinya. Ya, kita mulai seperti biasa dari kepala. Tadi gue sempat bilang kalau di bagian rambutnya tuh ada yang di atas tuh bisa kita puter-puter nih yang nongol. Habis itu rambutnya ya juga bisa di naik turunin, bisa digeser-geser. Palanya juga ya miring kiri, bisa jauh, miring kanan bisa jauh. Didorong ke depan juga oke. Ke belakang ya juga bisa meskipun nggak terlalu jauh, tapi ya sebenarnya artikulasi udah oke ya, bahkan termasuk untuk diputar 360 derajat juga bisa-bisa aja. Terus untuk bahu ya dia bisa diangkat 90 derajat seperti ini ya. Habis itu untuk sikunya dia juga oke ya, nggak masalah untuk digerak-gerakin dan nggak gampang copot. Menurut gue bagus banget, baik yang kiri sama kanan nggak ada masalah. Didorong ke depan bisa seperti ini ya, oke, bagus menurut gue. Sedangkan untuk tangannya jadi dia sambungannya di sini bukan pakai ball joint, bukan pakai ball head, tapi tetap artikulasinya oke, bisa diputar-putar dan bisa dinaik turunin. Habis itu untuk yang di bagian dada ya, jadi dia ada dua artikulasi, yang di dada sama di pinggang. Yang di bagian dada dia bisa dinaik, bisa dorong ke belakang seperti ini, bisa dinundukin ke depan, bisa dimiringin ke kanan, bisa dimiringin ke kiri, nggak masalah. Dan kalau diputar 360 derajat, dia itu sebenarnya nggak bisa ya. Bukan nggak bisa dalam arti emang nggak bisa muter, tapi kalau kita putar dia jauh ke kanan, dia bakal copot ya. Jadi dia nggak bisa diputar 360 derajat. Hal yang sama juga bisa kita temuin di bagian pinggangnya ya. Ya ini kan ada yang gue bilang tadi, bagian yang terlalu detail itu. Nah ini kalau misalnya kita putar sama dia nggak bisa diputar 360 derajat. Kalau diputar dia bakalan copot. Tapi ya itu dia, ada sedikit bisa up crunch sedikit lah, bisa didorong-dorong dikit, dimiringin kiri kanan juga ya bisa. Next untuk kakinya ya, dia bisa dorong ke depan, lumayan jauh, ke belakang juga jauh, oke. Ke samping untuk split juga lumayan ya, lumayan banget nih splitnya. Jadi walaupun nggak sampai bener-bener lurus tapi udah oke, nggak masalah. Untuk dongkulnya juga lumayan meskipun dia nggak bisa sampai nekuk yang ke belakang, tapi ya paling nggak 90 derajat dapet ya, nggak masalah. Sedangkan satu lagi untuk ankle pivotnya dia di sini menurut gue udah cukup oke buat dimiring-miringin, so bisa menyesuaikan sama permukaan tempat kita pengen naruh. Cuma ya itu dia, sama seperti Suleta menurut gue, sekalipun ya ini bisa dengan gampang didiriin, cuma ya kalau udah punya stand ya kenapa nggak dipakai gitu supaya nggak usah jatuh sekalian. Jadi itu dia untuk pembahasannya. Dan kalau untuk kesimpulan, menurut gue nih ya, kalau buat mereka yang pengen lengkapin koleksi dari seri Gundam Witch from Mercury ya, figure standar Miorin, Mio ini pokoknya ya jelas menjadi satu set yang menurut gue layak banget buat dibeli, apalagi kalau udah punya Suleta. Kalau punya Suleta ya sekalian aja dilengkapin sama yang ini biar komplit ya sama temen-temen. Cuma gue gak tahu mereka masih temenan apa enggak, ntar ya di season 2. Habis itu buat yang nggak koleksi pun dari seri Witch from Mercury, menurut gue juga kayak bisa-bisa aja sih, karena
ya gimana pun secara look si Miorine ini ya kelihatan menarik, dan sebenarnya gue bisa bilang kayak tipikal cewek anime yang dijadiin waifu gitu lah ya, minimal kayak gitu. Kitnya bagus dari segi detail, dan straight build aja menurut gue oke-oke aja, nggak masalah. Solid juga, dia nggak ada parts yang gampang copot, ya palingan ada bunyi-bunyi dikit karena kan tangannya agak sedikit loose ya ini bagiannya, tapi bukan dia gampang copot karena emang modelnya kayak gitu. Dia dapat stand yang komplit dan dapat aksesoris juga. Jadi menurut gue ini adalah satu paket yang menurut gue sangat menarik. Kalau dibandingin sama Suletta sebenarnya 11-12, tapi ya tetap kalau menurut gue Miorine ini sedikit lebih oke karena bikinnya satu lebih gampang dan dia kelihatan tetap bagus, lebih simple tanpa harus banyak stiker di bajunya untuk nambahin detail. Jadi ya begini aja, atau buat yang mungkin ngerakitnya ala kadarnya pun menurut gue bakal tetap kelihatan bagus. So buat yang pengen beli, karena dia nggak susah untuk didapatkan dan harganya cukup normal, gue taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah. So itu dia review gue buat figure standar Miorine. Makasih banyak nonton, sampai habis. Putu Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.